neraka telah dipenuhi orang-orang karena kita berpikir neraka itu besok. Nek nar itu bisa jadi, itu kan merupakan akibat, nar itu kan besok. Tapi kalau kita berbicara bahwa anar itu kondisi di mana saat ini kita bisa larut dengan kehidupan dunia dalam kendali hawa nafsu, kendali iri dengki, kendali ingin ini dan itu untuk dapat dipenuhi seperti dia, seperti orang lain. Tapi yang dimaksud bahwa ahlamal bil qalam menjadikan kehidupannya cerdas secara fitrah, secara batin, yang akan juga mencerdaskan secara lahir. Kan alakun koneksi, interaksi, keinginan butuh berproses kuat kan gitu ya. Sehingga totalitas kehidupannya kalah, sehingga totalitas kehidupannya itu menjadi manusia yang utuh lahir batin, kangelane jiwa raga, kesulitannya kehidupan jiwa raga di dunia ini menjadi pembelajaran kedewasaan dan kecerdasan kita. Ya, semakin dodo, semakin nyegoro, semakin rasional, semakin nalar. Saat kita memposisi sadar sebagai hamba yang fakir, berarti ini dasar ya, hamba yang fakir, yang butuh, sehingga kita bergerak secara kebutuhan untuk proses kembali kepada Allah. Namun sebaliknya, jika aktivitas dunia kita digerakkan oleh niatan yang fasad, niatan yang merusak pikiran kita, merusak kehidupan, merusak persatuan, merusak kebersamaan, kepentingan sing penting adalah dirinya, orang lain terpenuhi atau tidak terserah, duduk urusanku, mentalan. Maka ini harus tahu kena menjadi orang-orang yang terlempar, yang akan ditunjukkan orang-orang yang terlempar, yang sepertinya menjadi bahan bakarnya neraka, atau dia di dalam neraka dengan bahan bakar manusia. Raus tak kena bahan bakar manusia itu aja dibayangke kowe di neraka kemudian bahan bakare balunge menungso. Yang dimaksud bahan bakar menungso itu saat seseorang berorientasi nafsu, kehormatan, jabatan, kekayaan, maksudnya bukan sebagai alat tapi jadikan tujuan utama, maka omongan, bulian itu menjadi bahan bakar. Sakit hati, dirasani, marah, ditegur, munclak. Saat punya usulan nggak diterima, gawe musyawarah diwi, moh ngenggu. Inilah sesungguhnya bahan bakar neraka yang menjadikan orang lain sakit hati. Anda atau kita lah gitu ya, akan menjadi hebat jika kamu dapat melaksanakan usulan orang lain. Kalau kita organisasi, kamu akan menjadi orang hebat, siap menjadi orang yang beruntung, mungkin dalam bahasa dunia orang yang sukses.
jika kamu mampu menjalankan program orang lain yang sesungguhnya kamu nggak suka dengan orang itu, bahkan dengan program yang sesungguhnya kamu tidak sepakat tapi kamu harus lakukan, tapi kamu melakukannya dengan lapang dada. Apa dada? Karena rasional kamu menerima program itu adalah baik atau bagus. Organisasi rusaknya adalah di sini. Kalau kita ngomong organisasi entah cabang, ranting, koja, ya, mungkin pendidikan, seringnya musyawarah yang telah disepakati kemudian tidak dijalankan dikarenakan kita tidak setuju dengan hasil musyawarah itu, kemudian kita membuat perjalanan sendiri, apalagi kita didukung dengan perilaku gampang mutung, usulku gak tahu diterima. Kalau kita sebagai koordinator, umpamanya kita kepala sekolah atau kita ketua cabang, ada anggota di manajemen, saat dia sering usul tapi usulnya ternyata di forum gak pernah diterima, ya cenderungnya memang ada orang semacam ini, usulnya ki sak gereme dhewe gitu ya, usulnya karo jok karo opo gitu, tapi pada akhirnya kan mutung, usulnya merasa nggak bisa diterima, biasanya karena usulnya terlalu euforia, terlalu mengumbar, terlalu boros sehingga tidak bisa diterima yang lain dan seterusnya, terlalu sering bukan melanggar aturan tapi nerak sistem yang lain. Itu orang itu kalau sudah punya karakter delalah, ya, kalau orang itu sudah punya karakter delalah, itu delalah nek gawe program yo selalu nabrak, engko nabrak iki, sepertinya itu secara nggak sadar keinginan itu membuat sebenarnya itu tidak sadar itu mengusulkan program, tidak sadar merupakan pelampiasan, sehingga yang tampak itu biasanya usulannya itu selalu pas jam masuk, pas pas waktu sholat, delalah seperti ini terus gitu loh. Kemudian ben usul kok pas yang tidak memungkinkan kegiatan itu dilakukan toh, ya akhirnya kan nggak diterima. Sebenarnya ini indikasi bahwa kalau ini berani evaluasi diri, itu sesungguhnya ada perilaku unsur nggak senang, dendam, pelampiasan, biasanya ada unsur itu. Inilah harus tak kena. Jamaah rahimakumullah, maka menjadi orang yang memiliki visi dalam kehidupan, memiliki pandangan yang jelas dalam kehidupan, memiliki sudut pandang sebagai sebuah paradigma kehidupan, keimanan tentunya gitu ya. Makanya pada saat orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah, orang-orang yang berada di dalam ikatan saya bersaksi, yang telah terikat keberadaan fitrah manusia dengan fitrahnya Allah, orang-orang yang telah ditunjukkan keberadaan dia
itu adalah yang punya nama Allah. Siapa di balik kalimat dia? Dia yang punya nama Allah. Diperintahkan untuk dengan sebenar-benarnya berlaku takwa. Takwa, berlaku takwa. Kunci takwa itu kesalehan. Inti takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kan begitu. Perintah Allah itu syariat, intinya tidak berpecah belah. Intinya adalah interaksi yang baik, komunikasi yang baik dengan akhlak dan adab untuk memberdayakan kehidupan dirinya, memberdayakan lingkungannya, memberdayakan berpikirnya, memberdayakan keterampilannya, kemudian berlaku budidaya atau produktif gitulah gitu ya, produktif pemikirannya, produktif komunikasinya, mensupport orang lain untuk lebih beruntung atau sukses. Itu juga kalimat-kalimat yang bisa menjadikan produktif. Takwa kepada Allah, takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ya, perintah Allah kan sudah saya sebut di muka tadi. Dan menjauhi larangan, iri, dengki, perpecahan. Faradu nafsu makodamat ligot. Dan memperhatikan jiwanya supaya tidak goncang. Memperhatikan jiwanya supaya tidak larut dengan keduniaan. Memperhatikan jiwanya supaya tidak dalam tekanan globalisasi, supaya tidak dalam posisi dicengkram oleh keinginan keserakahan. Walatun nafsu makodamat, memperhatikan keadaan jiwa supaya tidak dalam keterjajahan, dengan memperhatikan jika sewaktu-waktu masa pakai habis, ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya di kehidupan yang di masa yang akan datang. Yang pertama bermakna ligodin, bermakna itu. Nafsu makodamat ligot juga berlaku hati-hati. Samanya pamannya santri sekolah, pada saat ada jam masuk, kalau yang kamu lihat tidak memiliki visi, misi, tidak ligodin, nafsu makodamat ligot, maka yang dihitung itu hanya luar. Akan terjadi jenuh, sekolah jenuh, ndelok gurune jenuh, malai, ndelok ustate pengen ngeludai, kan gitu. Saat tidak memiliki visi hidup. Tapi kalau kita berbicara bahwa saat waladun nafsu makodamat ligot, cermati apa yang kamu lakukan akan berpengaruh terhadap kehidupan di masa yang akan datang atau mendatang. Generasi besok seperti apa, kamu besok itu adalah bagian dari sebuah nafsu makodamat ligot. Jadi ini mencermatinya utuh. Kalau saya berbuat begini, teman saya bagaimana, sakit hati apa enggak. Kalau saya berbicara dan bertindak seperti ini akan mendukung dan mensupport terbentuknya keharmonisan atau tidak.
Kalau kita bisa melakukan itu akan luar biasa. Kalau saya malas, maka saya bohong. Ingin memiliki sebuah komunitas atau memiliki sebuah lingkungan yang mendukung diri kita untuk berkembang lebih baik. Wala takunu kalladzi nasullah. Khawatir kalau menjadi orang-orang yang oleh Allah dilupakan kepada dirinya sendiri, sehingga akibat lupa Allah dan lupa perintah-perintah Allah. Itulah orang-orang yang la yastafil ashabun nar, orang yang akhirnya menjadi sahabatnya neraka. Jamaah rahimakumullah, sepertinya kan begini. Sekarang ini neraka telah dipenuhi orang-orang. Sudah seharusnya kita berjuang untuk membuat keadaan dan situasi lebih baik supaya neraka ini tidak berkembang dan tidak menyulut diri kita. Iki mesti bingung awakmu, kata awalnya wis bingung. Neraka telah dipenuhi orang-orang karena kita berpikir neraka itu besok. Nek nar itu bisa jadi, itu kan merupakan akibat, nar itu kan besok. Tapi kalau kita berbicara bahwa anar itu kondisi di mana saat ini kita bisa larut dengan kehidupan dunia dalam kendali hawa nafsu, kendali iri dengki, kendali ingin ini dan itu untuk dapat dipenuhi seperti dia, seperti orang lain. Kayak iso tuku sepeda, pengen tuku sepeda, tuku motor, pengen tuku motor, tonggone tuku mobil, pengen tuku mobil, tonggone ngedol omah, pengen melu ngedol omah, tonggone jigur kali, pengen jigur kali, tonggone kena corona, pengen entuk corona, tonggone mati, pengen dikubur, pengen dikubur. Wah, nek dikubur kayak kok akeh wong moro yo. Aku yo pengen dilayat lah. Itu dampak pada saat seseorang itu lupa kepada Allah, dikendalikan oleh nafsunya, segala sesuatunya tuh menjadi pengen. Itu neraka gitu loh. Itu neraka. Jadi kalau akal kita itu sudah dikalahkan nafsu, itu sudah pintu neraka. Seharusnya upama seharusnya ini adalah waktunya sholat, kita itu akalnya kalah dengan kita bermain pomone entah sekak gitu, krungu adzan kudune aku sholat tapi sekake cik luwih asik, mintone cik luwih asik, sholatnya engkong kualah gampang kan itu. Akalnya sudah dikalahkan. Seharusnya saya ini belajar, jam belajar sesuk enek PR pisan upomo, gak usah dikerjane, gak popo lah. Wong Allah itu maha pengampun. Seharusnya ustadz itu memiliki perilaku koyok pangeran, ya mestinya kan diampuni kan gitu. Kok tugas kamu gak kamu kerjakan ton le, kenapa? Ya tadi malam ngantuk ya, belum dikerjakan, belum. Berdiri, kaki angkat salah satu. Ustadzah percaya Allah itu maha pengampun, ya iyalah. Maka seharusnya ustadzah kan juga menjadi orang-orang yang mudah mengampuni. Sing mbok goleki lakuwi.
maka menjadilah orang-orang yang ashabul jannah, menjadi orang-orang yang pemakmur kehidupan, penyubur kehidupan, maka kamu akan ikut menjadi subur. Kamu membuat situasi damai dan tentram, maka kamu akan lebih cepat berada dalam situasi damai dan tentram dalam hati kamu. Sekali lagi, sekarang ini tampaknya api neraka berkeliaran di mana-mana. Maka berjuanglah supaya tidak terkena dampak api yang sekarang ini berkeliaran. Kini tiga gambaran pomone di film Geno kan geni itu kan pelayon di dinding itu geni panas neraka gitu kan, tulisannya pencitraan kan gitu, geni wes kan gitu. Kok kene deal muncul enek geni gitu kan, ndah nona aku jadi bupati kan gitu. Terus ini geni terus di dinding ngono, akhirnya larut, yalah aku tak nyalon bupati kan gitu. Bos wis dadi bupati kan genine lewat jret RP kan gitu, peh ndahno nek iki saya pegang duit oke kan gitu. Wes akhirnya neraka niki terus iming-imingi terus gitu, akhirnya dicekel. Itu kan itu sih jadi nek pomol digambari kayak film ya, kayak digawe kayak ilustrasi kayak film. Mungkin nek yang bisa membuat film di film kayak begitu kondisi saat ini, terus sing ahli-ahli surga sing bangun bebarengan kebersamaan memakmurkan bumi dengan ikhlas dan tulus, itu gak akeh nyepet gitu. Mati gambar kan ngono. Jadi sing di surga ki nek momen di film nek ketok itu playon menghindari api rono. Tapi karo guyu hindari api rono kan gitu. Suwe-suwe kena genine tukaran dhewe kan gitu. Saat akal kita kalah karena keinginan hawa nafsu, maka kita sudah akan itu sepertinya kita sudah membuka pintu neraka. Maka di Quran akal itu diciptakan untuk digunakan bertafakur, berpikir, nalar. Jika tidak digunakan Allah duka. Jadi begitu. Kowe iki nek agama kok nganggo doktrin, akalmu gak mbok nggo, itu murkanya Allah gitulah. Agama ki mung doktrin. Maca sakmene mlebu surga. Mangan sakmene mlebu surga. Semuanya jamaah rahimakumullah, supaya kita tidak larut dengan alam dan situasi neraka, maka kita menjadi bertahan untuk berada di dalam orang-orang yang soleh, muhsinin, orang-orang yang berangkat dari orang-orang yang soleh, orang yang menjaga supaya selalu dalam iman kepada Allah, supaya iman kepada Allah, membuktikan iman kepada Allah, membuktikan iman kepada Allah. Ya kalau dalam keilmuan ya memang ada ilmunya ya. Siapa yang punya nama Allah, iman kepada Allah ya harus kenal yang punya nama Allah. Yu'minuna billah, bersama dengan Allah di semua aktivitas, wal yaumil akhir,
kowe iki dikatakan wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir itu kalau kamu itu mengenali diri kamu, kamu kenal kamu itu punya potensi. Bukti bahwa kamu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu kalau kita itu kita menyadari bahwa di dalam penciptaan diri kita ini telah Allah berikan ada telinga, ada mata, ada otak, ada tangan, ada kaki. Ini adalah potensi dari Allah. Dan ada bumi, ini adalah fakta. Kita menginjak bumi yang dapat menumbuhkan biji menjadi tumbuhan. Kalau kita iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka kita berbuat karena ada otak memberdayakan diri untuk digunakan berpikir. Iki biji karo lemah itu digimanakan, mbok umbar apa kamu buang. Itu saat kita percaya kepada hari akhir, berarti kita akan bergerak berbuat soleh. Itu orangnya bisa cari akhir. Hari akhir. Jadi orang yang bisa cari akhir itu bukan kok enggak. Ya hari akhir kamu itu saat dimana saat ini kamu bernafas, maka apa yang dapat kamu lakukan supaya dapat barokah, meningkatkan, mengembangkan, supaya potensi kamu gak sia-sia, buminya gak sia-sia, hidup ini tidak sia-sia. Wa ya'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan kepada diri kita sendiri untuk berlaku arif dan bijak, pintar mengadili diri dengan perilaku-perilaku mengenal. Walaupun kamu mungkin ada yang santri baru, yang lama, untuk bergerak tidak cuek tapi mengenal perilaku-perilaku mengenal ki apa toh. Pamane senyum, makanya kan senyum itu orang senyum kan dapat widodari. Orang senyum itu widodari. Nek gak percaya kowe nek arepe ngelamar sing mbok senengi supaya iso kok lamar, kowe nek pedhok lak ya senyum. Nah itu senyum. Nek kakean senyum dikira wong edan. Makanya senyum itu sunnah. Dan senyum itu memiliki energi yang luar biasa. Jadi dadi uwong kuwi aja gampang metutut. Kowe nek atimu pegel, atimu itu bingung, judeg, atimu tuh akeh kecewane, maka jangan kamu imbangi mulut ini juga cemberut. Kalau kamu tahu posisi kamu, hati kamu itu adalah posisi lagi tukaran karo bojomu, umpama begitu ya, maka jangan kamu ikuti polanya posisi batin yang sedang kecewa. Maka mulut ini jangan ikut-ikutan, mulutmu tetap harus tersenyum, nantilah hilang rasa kecewa itu. Tapi ini hati ini posisi batin ini kamu itu rileks dan nyantai, tapi coba kamu cemberut, nanti ya tiba-tiba di dalam hatimu juga sesek, melihat segala sesuatunya itu seperti masalah.